Sobat Sedharma, welcome to podcast Dharma by Garda Dharma Indonesia dan Pusdiklat Buddhist Bodhi Dharma. Kasih, makna, dan kita. Hari ini bersama saya Stevi Gunawan dan bersama narasumber kita yang luar biasa, di mana beliau juga adalah salah satu pembicara di Buddhist Public Speaking ke-12 by Garda Dharma Indonesia. Di sini sudah hadir bersama saya Dr. Yudi Gejali. Selamat siang, thank you for coming here. Dan Dr. Yudi Gejali ini dia adalah spesialis Japanese style akupuntur, juga counselor, Zen counselor, dan mungkin bisa berbagi ke teman-teman sekitar background dari Dr. Yudi Gejali sendiri. Halo, halo. Saya Yudi Gejali, pekerjaannya betul saya dokter, tapi saya juga mempelajari ilmu kesehatan holistik, di mana itu kita percaya bahwa kesehatan manusia tidak hanya tentang tubuh. Kebanyakan penyakit itu disebabkan oleh gaya hidup, dan gaya hidup dipengaruhi oleh emosi, pola pikir, stress response, dan oleh karena itu kami menyarankan semua pasien itu untuk belajar teknik-teknik yang bisa membantu kesehatan mental seperti meditasi dan lain-lain. Jadi saya mengenal meditasi kurang lebih tahun 2013 akhir. Dan mulai 2014 serius belajar hingga saat ini. Dan setelah saya belajar meditasi, cakrawala pikir saya kebuka, dan kemudian saya belajar tentang ilmu kesehatan dari China, akupuntur, kemudian tidak puas belajar di China, kemudian belajar di Jepang. Wow, sampai ke Jepang ya, luar biasa. Ya, jadi saya mempraktekkan terutama akupuntur, tapi khusus akupunturnya bergaya Jepang. Dan dalam praktek sehari-hari di klinik menggabungkan dengan memberdayakan klien atau pasien untuk bertanggung jawab untuk kesehatannya, baik kesehatan fisiknya maupun kesehatan stresnya. Alih-alih menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, mereka bertanggung jawab untuk kesehatan mentalnya sendiri, dan itu dimulai dengan praktek penyadaran atau meditasi. Very nice. Ini benar-benar berkaitan banget sama topik yang akan kita bahas hari ini, karena ini adalah sesuatu yang dibutuhkan bukan hanya untuk kaula umat Buddhis, tapi juga untuk semua secara umum. Karena mindfulness itu adalah topik yang kayaknya udah digemari bukan hanya Buddhis tapi non-Buddhis juga ya, Dok ya. Yeah, mindfulness is about the mind. Yes. Dan semua orang punya mind. Apakah Anda Buddhis, apakah Anda non-Buddhis, apakah Anda kecil, apakah Anda dewasa, orang tua, apakah Anda laki-laki, perempuan, suku apapun, semua kita punya mind. Dan kalau kita nggak mengenal mind kita, mind itu batin ya bahasa Indonesianya. Kalau kita tidak mengenal batin kita sendiri, maka dapat dipastikan kita tidak mengenal diri kita. Padahal sebenarnya cara kita hidup, mulai dari bangun tidur pagi sampai tidur malam, is about expressing ourselves. Ya kan? Kita expressing ourselves. Benar. And how can you express yourself in a healthy way if you don't know yourself? So mindfulness yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah bukan tenang-tenangan sebenarnya. Banyak orang yang berpikir bahwa mindfulness itu is about being calm. Oke. Tapi mindfulness sebenarnya sesungguhnya adalah untuk mengenal batin kita sendiri dan menjadi tuan atas batin kita sendiri. Tidak gampang dipengaruhi dan tidak gampang bahkan percaya dengan apa yang diomongin oleh batin kita sendiri. Interesting. So yeah, if you don't know your mind, basically you are mindless. Even though you have mind, meskipun kamu punya batin, tapi kamu hidup tidak mindful. Oke, jadi ini menarik banget ya. Punya mind bukan berarti bisa jadi orang yang mindful, malah kadang-kadang jadi nggak mindless gitu ya maksudnya. Jadi kayak ironi ya. Iya, ironi. Punya batin tapi hidupnya tidak sadar. Oke. So according to Dr. Yudi, meaning of mindfulness itu sendiri adalah mengenal diri kita, batin kita, bukan hanya sekedar inner peace gitu ya. Inner peace adalah tahapan awal dari latihan mindfulness. Sebenarnya mindfulness sendiri kan diperkenalkan oleh Sang Buddha itu memakai istilah samadhi. Samadhi adalah batin yang tidak liar. Batin yang tidak liar. Ya, batin yang dalam bahasa Inggris mungkin lebih tepat. Saya kurang kurang bisa menemukan kata yang tepat bahasa Indonesianya apa, tapi
batin yang calm and abiding, yang tidak terpencar. Oke. Ya, menarik karena dalam ilmu neuroscience, batin yang terpencar adalah batin yang tidak bahagia. Batin yang terpencar adalah batin yang Yes. tidak bahagia. Batin yang gelisah. Sedang di sini batinnya udah ke tempat lain. Sebenarnya kan secara tidak sadar dia sedang mau bilang bahwa I'm not happy here, I want to be in another place. Yes. Right? So, bayangkan aja kalau dia hidup tapi batinnya liar sekali. Ya. Dia dikontrol oleh keliaran itu. Nah, sebenarnya tahapan yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang pertama adalah samadhi. Samadhi itu membawa batin kita tidak kemana-mana dulu. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah supaya batinmu itu tidak liar, sehingga kamu punya kesempatan untuk mengenal batinmu sendiri. Oke. Ya, untuk melihat lebih jernih. Oke. Apa sih hakikat dari batinmu? Apa sih hakikat dari apa yang kamu alami? And who are you? Yang sedang mengalami si subjek ini siapa? Kalau kita liar sekali, contohnya kalau kita lihat ban, kalau dia bergerak dengan cepat, kita kan tidak bisa lihat dengan jelas. Kita cuma bisa melihat oh ada ban yang berputar, tapi kita tidak bisa melihat dengan jelas. Iya. Tapi kalau ban itu mulai pelan berputarnya, sehingga kita punya kesempatan untuk mengenal lebih jelas, untuk melihat lebih jelas. Dan dalam pengertian mindfulness yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita tidak mindful supaya kita hidupnya inner peace saja. Itu part of it. Tapi tujuan yang pamungkas dari kenapa kita harus mindful adalah supaya Anda mengenal diri sendiri. Kalau Anda tidak mengenal diri sendiri, Anda akan menderita. Ya, so makanya dalam bahasa Tibet kata mindfulness atau meditasi zaman now kan terkenalnya meditasi atau Zen atau Chan bahasa Chinese itu sebenarnya adalah untuk mengenal diri sendiri, being mindful of yourself atau being familiar, mengakrabkan dirimu dengan dirimu sendiri. Ya, seringkali kita tidak mengenal diri kita. So tahapan pertamanya adalah untuk melambat supaya batinmu gak liar, sehingga kamu punya kesempatan untuk mengenal dirimu sendiri. Oke, ini menarik nih karena kita berbicara tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri dan berusaha untuk memperlambat mengenal diri. Sedangkan kita berbicara tentang topik yang kita bawakan hari ini adalah mindfulness in digital era, di mana semuanya serba cepat, serba instan, dan semuanya harus serba di mana ya? Very fast, dan informasi yang abundance itu bikin kita jadi nggak tenang kadang-kadang. Betul, karena stimulasinya sangat cepat. Zaman dulu, contohnya nih, Steffi. Kalau aku boleh panggil Steffi? Iya, boleh. Kalau contohnya aku mau menghubungi kamu, zaman dulu. Of course, berarti kan either kita ketemu, atau kita harus pencet telepon, atau email, ya kan, atau SMS, ya kan. Tapi kalau sekarang notifikasi handphone tuh terus nyala. Yes, titit. Dan itu terus memanggil perhatian kita. Sehingga yang tadinya kita contohnya mau ngapain, contohnya kamu mau masak atau kamu mau ngerjain sesuatu deh. Terus kamu bilang, sebentar deh aku cek pesan dulu. Tanpa kamu sadari, kamu cek pesan. Notifikasi itu udah banyak banget. Dan tanpa sadar kamu udah 15 menit just looking at your phone. Betul. Gitu. So, dengan era sosial media, memang ini kan seperti yang memang sudah disampaikan oleh para guru-guru besar zaman dulu ya, bahwa di zaman kemerosotan batin para makhluk itu akan semakin pendek. Emosi negatif akan semakin berkobar. Kan Buddha mengajarkan, semakin kamu banyak melakukan kontak dengan panca indera kamu, semakin banyak kegelisahan yang muncul, semakin banyak persepsi, semakin banyak perasaan yang muncul. Makanya pada saat zaman-zaman awal Buddha mengajar meditasi, supaya murid-muridnya itu tidak gelisah batinnya adalah mengurangi kontak. Mengurangi kontak panca indera. Jadi mengurangi untuk menanggapi sesuatu, mengurangi mendengar sesuatu. Makanya kalau kita retreat kan kita tidak boleh ngomong. Oke, ini menarik nih. Sorry aku potong. Jadi banyak orang mulai menerapkan ada yang namanya digital detox gitu ya. Digital detox berarti di mana mereka mengurangi panca inderanya untuk berinteraksi dengan sosial media kah atau dengan handphone. Tapi apakah itu semacam hanya wacana idealis saja yang dimana kita tahu setiap hari kita kalau kerja pun itu butuh handphone.
Kita sulit karena untuk menghubungi keluarga, untuk menghubungi siapapun yang darurat, kita butuh handphone. Betul. Tidak bisa dipungkiri. Apakah itu memang ada saran yang harus dilakukan dalam praktisinya? Misalnya dalam seminggu dia harus bagaimana ada cut session dengan handphone, atau bagaimana dia bisa berlatih untuk lebih mindfulness di era yang sekarang? We need to know ourselves. Oke. Social media bukan musuhnya. Social media, handphone itu bukan musuh. Mereka itu tools yang sangat powerful, Yes. sangat cepat. Tapi kalau kita tidak punya akar, dalam artian kita tidak kenal diri kita, kita gampang kegulung dengan angin yang kencang seperti social media. Gitu. Nah, sekarang kalau ditanyakan ke saya, sejauh mana yang sehat, sejauh mana yang nggak sehat, Yes. itu pertanyaan yang harus dikembalikan ke para penonton dan kita sendiri gitu. Gue ini, sosial media ini sudah mendikte gue, atau sebenarnya gue memakai ini sosial media yang memakai kita, Atau atau kita yang memakai sosial media. media. Seringkali sosial media yang memakai kita. Jangan salah loh. The more you spend your time in social media, they are using you for their apa sih namanya zaman sekarang itu? Apa algoritma? Algoritmanya, oke. Iya kan? Semakin Iya. kamu klik, mereka mempelajari tuh. Oh, dia sukanya klik-klik yang model begini, maka di feeds kita itu akan ditawarkan yang mirip-mirip. Kalau kita suka sinetron, maka di feeds Instagram kita, di apa sih namanya? Wacana-wacana yang muncul di storyline Instagram kita itu yang berbau sinetron. Kalau kamu suka drama Korea, somehow mereka tahu. Iya, betul. Kalau kamu suka Dharma, demikian juga acara-acara Dharma juga banyak yang muncul. So they learn about you. Seringkali kalau kamu tidak mengenal dirimu siapa, back to our first conversations ya. Kalau kamu tidak mengenal dirimu siapa, maka sosial media itu menjadi tools yang sangat powerful untuk membuat kamu semakin tidak mengenal dirimu siapa. Karena everybody, when you see social media, tidak ada yang kamu pelajari tentang dirimu. Kamu hanya melihat hidup-hidupnya orang. Betul. Dan semakin kamu melihat hidup orang, maka again kata Sang Buddha kan, saat kamu bikin kontak, maka ada muncul persepsi dan perasaan. Saya suka dengan orang ini, saya pengen seperti dia. Aduh, gimana yang saya jadi kayak dia? Atau kamu nggak suka sama orang ini, kamu mungkin mulai balas story-nya, mulai ikut perdebatan online ya. Dan akhirnya mulai tuh kita dikendalikan dengan angin suka, angin tidak suka. Tidak hanya angin suka dan tidak suka, kita mulai merespon dengan cepat juga, ditanggapi dengan cepat juga, dan semakin cepat berputar rodanya. Semakin kita nggak kenal diri kita siapa. Makanya banyak yang bilang sosial media itu bikin kita lebih terhubung, tapi bikin kita lebih sepi. Karena bagaimana mungkin Anda nggak sepi dan depresi? Kan banyak orang yang bersosial media dan jadi depresi karena mereka cuma ngeliat hidup orang yang bagus-bagus gitu, sehingga mereka ngerasa hidupku kok biasa aja ya, gitu. Hidupku kok biasa aja, kok nggak bisa kayak orang itu, kok nggak bisa kayak dia, ya kan? Nah ini bahaya. Nah, so pertanyaan kamu tadi adalah sejauh mana? Pastikan kamu yang memakai sosial media untuk kepentinganmu, oke, untuk keamanan, untuk koneksi bisnis, untuk menjaga anak, untuk memantau dia sedang di mana. Ya kan, untuk mempublikasikan kegiatanmu boleh, promo boleh, tapi batas tipisnya kamu sendiri yang harus tahu. Kamu ini dikendalikan oleh sosial media, atau kamu yang mengendalikan sosial mediamu, kayak gitu. Okay, so basically, if I say it like, do you agree bahwa social media ataupun digital era ini, is it a tools or a trap? Jadi tools memang yang membuat kita makin produktivitas, bisa connect dengan banyak orang dan bisa saling networking, atau malah yang di satu sisi yang itu memicu adanya comparison, anxiety, bikin jadi stres dan mental health gitu. Bagaimana caranya orang tersebut tahu sampai saya itu sudah terjebak di dalam emosi yang salah karena melihat banyaknya comparison, atau bagaimana dia menyadari emosi yang muncul di antara informasi yang begitu banyak gitu. Karena biasanya orang nggak sadar dia tuh udah terjebak loh dengan informasi yang mungkin nggak sehat. Contoh misalnya dia melihat standar scroll di TikTok gitu ya, bahwa dalam bisnis sukses itu ada standarnya segini, atau dalam having a good relationship standarnya ini loh. Nah dia menjadikan itu standar dan patokan yang dibawa pulang dalam rumah tangganya dia, akhirnya jadi hal yang tidak sehat gitu. Kata TikTok begini loh gitu misalnya. Gimana tuh dok?
Kalau Anda memutuskan memakai sosial media, pastikan Anda melakukan digital detox. Anda harus punya waktu di mana Anda tidak terstimulasi dengan sosial media Anda. Berlatihlah. Contoh, Anda perlu komitmen diri Anda sendiri dan ini diserahkan ke masing-masing orang berbeda. Contoh, saya tiap kali ke kamar mandi, saya tidak akan bawa handphone. Contoh, ternyata hal sesederhana itu aja sangat menyiksa bagi mereka yang kecanduan handphone. Atau Anda komitmen, pokoknya 1 jam sebelum tidur, sampai besok pagi saya bangun, saya tidak menyentuh handphone. Nah, boleh dicoba nih. Ya, karena itu sangat bermanfaat. Karena kalau Anda lihat gadget terus-terusan sebelum tidur, itu mengganggu kualitas tidur, ya kan? Dan belum lagi radiasinya. Ya. Dan betul kata kamu tadi, zaman dulu, inget gak nggak tahu ya zamanmu ya. Zamanku sih masih ada Friendster tuh awal-awal sosial media. Masih. Habis Friendster ditinggalkan karena dia kurang bisa catch up and engage seperti Facebook. Facebook lebih rame, kita bisa komen-komenan, betul. bisa saling. Kalau dulu kan Friendster cuma kenal-kenalan kan. Iya. Habis itu Facebook udah bisa komen, sudah bisa post foto yang lebih banyak, bisa komentar, bisa promote teman dan lain-lain. Tapi itu tetap lambat dan akhirnya ditinggalkan dengan Instagram yang lebih stimulatif. Iya, lebih cepat. Stimulasi secara visual. Ada Twitter atau sekarang X, stimulasinya lewat kata-kata. Tapi itu tetap lambat. Akhirnya banyak YouTube. Ya kan? Tapi YouTube juga tetap lambat. Nih contohnya nih YouTube ini sekarang. Belum tentu banyak orang yang bisa nonton sampai selesai. Karena attention span-nya butuh. Fokusnya cukup lama ya untuk bisa. Iya. Zaman sekarang tidak puas. Dia akan buat klip-klip yang pendek. Kalau di Instagram ada Reels, terus TikTok. Cepat banget. Kenapa TikTok sangat fast moving? Karena visualnya luar biasa. Ada kayak apa ya? Ada kayak dentuman-dentuman stimulasi yang diberikan. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba muncul animasinya, terus tiba-tiba filternya banyak dan sangat cepat. Betul. Sehingga kamu nggak tanpa sadar ada dopamin yang keluar. Sehingga kamu begitu dopamin keluar, kamu kayak pengen lagi. Makanya kan digital detox sama dengan dopamin detox. Karena yang bikin kamu tuh pengen scrolling terus dopamin. Begitu kamu udah berhenti, dopaminnya masih nyandu nih. You want another high. Dan kamu depres. Kok gue kayaknya setiap kali habis scrolling, meskipun aku nggak berpikir bahwa aku iri sama dia, tapi somehow aku jadi lebih down saat aku habis scrolling terlalu banyak. Karena tanpa kita sadari, kita tuh ada dopamin yang mendorong kita untuk klik, scroll. Lihat terus lagi, nggak puas 1 reels, 2 reels, oh ya terus. So it's quite scary. Jadi makin kesini perputaran roda stimulasi bukannya semakin lambat, tapi semakin cepat dan pendek. Suatu kali Karmapa ke-16 tahun 70-an diundang ke Amerika. Karmapa ke-16 itu adalah guru besar di Tibet. Dia Tibet diinvasi oleh pemerintah komunis China. Kemudian guru-guru besarnya mencari suaka pelindungan ke daerah sekitar kan. Ada yang ke India, ada yang ke Sikkim, ada yang ke tempat-tempat lain. Nah, Karmapa itu diundang ke Amerika Serikat. Kemudian salah satu wartawan Amerika saat itu, ini tahun 70-an, bilang, "What is the problem of this modern American people?" Dengan TV, dengan kemajuan teknologi, dengan semua kenyamanan, Karmapa ke-16 bilang seperti ini. The problem with Western civilization, modern Western civilization adalah too much stimulation. Itu tahun 70-an. Kebayang nggak kalau sekarang? Ya kan, terlalu banyak stimulasi. Overstimulation. Yes. Jadi masalah zaman kita sekarang adalah overstimulasi. Bahkan kita bisa lihat dari film. Kalau kamu lihat film-film zaman dulu zombie, zombie itu kan lambat. Yes. Ya. Sekarang zombie kayak cepet cepet banget. Itu kayak manusia zaman sekarang. Iya, benar. Manusia zaman sekarang tuh kan kayak zombie. Dia nggak ngerti dia siapa. Dia just orang selalu hidup, ya udah hidup lah. Zaman dulu hidupnya lambat, zombie yang lambat. Zaman sekarang zombinya masih tetap. Tapi zombinya juga makin cepet. Iya, overstimulus zombinya. Zombinya overstimulasi. Actually it's true. Makanya dalam sutra-sutra Buddhis banyak ngomong soal zombie kan. Banyak yang bilang ini tuh kayak
kayak mitos. Untuk supaya kamu nggak menjadi racun zombie seperti apa, kan banyak sutra-sutra Buddhis. Ya, kita pikir waktu saya belajar Buddhism, apa zombie? Zombie kan is a myth. There is no such thing as people die and then become alive again as a zombie. No, it's about us. Kita yang nggak mengenal diri kita, nggak mengerti hidup kita ini kemana arahnya. Kita kan basically zombie, as good as zombie. Hidup ya udah sekedar hidup aja gitu. Sekolah ya udah sekedar sekolah. Dan zombinya makin cepat. Dengan sosial media apalagi teramplifikasi. Zombinya makin cepat bergerak dan nggak kenyang-kenyang. Exactly, ini tuh di alam zaman sekarang dengan banyak desire, dengan banyak keinginan, tapi nggak pernah kenyang. Itu adalah alam yang disebut sebagai hantu kelaparan dalam psikologis Buddhis. Exactly like zombie. Jadi kalau nggak mau jadi zombie, belajar untuk be mindful ya, Dok ya. Iya, be mindful, know yourself. Why you suffer? Bahkan sekarang jangankan mengenal diri, bahkan mereka sendiri aja nggak sadar kalau mereka tuh menderita. Ya, nah ini nih. Jadi banyak orang yang sebenarnya, dia tahu konsumsi media sosial dia atau gadget dia itu berlebihan. Tapi sometimes scrolling itu adalah satu bagian di mana menjadi bentuk pelarian, Dok. So ada ucapan yang mengatakan kalau misalnya orang tidak bisa mengatur emosinya dia, regulate emotionnya dia, jadi kalau dia mendem itu jadinya masuk UGD karena jadi penyakit kan, Dok. Dia coba jelaskan, nggak nyampe-nyampe juga nih sampai berbusa, akhirnya sama aja masuk RSJ. Dia lampiasin, masuknya ke Polres. Itu hanya sekedar ucapan, dimana segitu nggak bisa meregulasinya emosinya mereka, akhirnya mereka pelarian scrolling. Nah, gimana caranya kita sadar bahwa saat pikiran kita udah mulai emosi muncul dan agak sedikit kacau, how to stop that at that moment dan realize gitu loh. Sedangkan dia sendiri itu adalah bentuk pelariannya dia, bukannya dia nggak tahu gitu. Ini sih kasus sehari-hari yang dihadapi di klinik. It's about mental health juga. Ada 4 strategi yang salah dalam handle emosi negatif. What is it? Strategi salah yang pertama adalah memendam. Memendam, oke. Kayak ini mampet nih, marah atau cemas atau pokoknya gelisah, tapi you cannot express it. You cannot express it. Gondok. Zaman dulu tuh kayak udah telan aja lah. Udah telan aja. Ya, itu cara yang salah. Kenapa? Karena at the end of the day kamu akan merusak tubuhmu sendiri. When you cannot say no, your body will say for you. Yes. Agree with that. Kalau kamu tidak bisa mengungkapkan ketidaksetujuan, sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kalau ini terjadi terus-terusan, your body yang akan memberontak. Reject, benar. Itu yang pertama, itu tidak sehat. Memendam tidak sehat. Yang kedua adalah melampiaskan. Kalau melampiaskan dengan cara yang menyakiti orang lain, itu bisa merugikan mereka dan bumerangnya bisa ke kita lagi. Ya kan? Kalau kita memendam, yang tersakiti cuma kita. Tapi kalau kita melampiaskan, mereka tersakiti dan imbasnya juga bisa ke kita. Kita juga balik, betul. Dan kalau kita melampiaskan tapi tidak menyelesaikan akarnya, kita cuma kayak kalau kamu ngeboil teh atau air rebus, kamu merebus air, dia udah mulai ngepul tuh, ya kan? Kamu cuma buka aja, kepulannya keluar, tapi apinya masih nyala, ya kan? Tinggal tunggu sebentar lagi sebelum another explosions. Gitu, okay. Jadi ini kedua ini cara yang salah. Yang ketiga cara yang salah adalah membohongi diri sendiri. Denial. Contohnya, kamu marah, terus ditanya, mau marah nggak? Enggak, aku nggak marah. Numbing yourself. Like no. Stres nggak? Sakit nggak? Enggak. Sedih nggak? Enggak. Denial. Nah ini bahaya yang ketiga. Karena lama-kelamaan ada disosiasi antara emosi yang kamu alami dengan pemahaman kamu akan emosi kamu. Dan ini imbasnya bisa banyak banget ke masalah kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Ya, yang keempat adalah cara yang salah juga.
yaitu pelarian. Melarikan diri dari masalah emosi dengan memperbanyak gula, stimulasi. Contoh nih, kalau saya kasih air garam, asin, bagaimana cara menetralkan air ini? Dengan banyaknya air yang ditaruh lagi balik. Harusnya kan gitu. Yeah, kamu encerin dong, kamu tambahin airnya. Kamu harus perluas wadahnya. Yes. Kalau 1 scoop garam kamu masukin ke gelas ini, kan asin. Cara untuk mengurainya harusnya adalah memperbesar gelasnya, menambah kapasitas airnya yang bersih, sehingga 1 scoop garam tadi nggak berasa. Betul. So you expand your capacity. Ya. Tapi banyak orang tidak melakukan itu. They put sugar inside. Mereka berharap manisnya menutupi asinnya. Tapi ternyata tidak. Manisnya tetap ada, asinnya tetap di situ. Malah rasanya jadi kacau sekarang. Nano-nano. Ya, berguna sih buat mereka yang diare. Oralit. Ya, oralit jadinya. But no, So dalam ajaran Buddha, pelarian diizinkan. Hanya tahapan awal. Pelarian diizinkan. Okay. Meditasi itu pelarian awalnya. Ya kan? Ada marah, udah sadarin nafas dulu. Kamu kan lari dari marah sebenarnya. It's too much for you. Ya kan? Tapi melarikan diri dengan tujuan untuk engage lagi dengan emosi kita dan penderitaan kita. Tapi banyak orang yang melarikan diri zaman now dengan sosial media. Mereka nggak mau menyelesaikan masalah. Mereka cuma numbing themselves dengan stimulasi dopamin. Sehingga ruwet tuh dalam diri mereka tuh. Gue ini nggak happy dengan hidup gue, tapi gue juga bingung kenapa gue nggak happy dengan hidup gue, padahal keluarga gue baik-baik aja, that kind of things, So, yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah cara yang melampaui keempat ini, yaitu adalah mindfulness. Menyadari hakikat dari semua penderitaan kita apa. Dan itu adalah ngebuka, karena di setiap penderitaan ada ilusi akan self. Ilusi akan self itu seperti ini, gelas yang kecil ini. Ada limiting belief yang banyak banget tentang diri kita. Kita hanya gelas ini aja ya. Okay. Kita merasa ini gue. Gue udah nih, ada fiksasi, ada keterpakuan, kemelekatan dengan saya. You cannot think differently about yourself. Gue nggak bisa tampil di depan umum. Then that's limiting belief. Ada yang juga yang kecanduan tampil depan umum. Gue nggak bisa deh kalau disuruh ngejain komputer di belakang layar. Gue pengennya ngomong di depan publik. Itu juga limiting belief. Makanya instruksi meditasi Sang Buddha buat murid yang berbeda instruksinya. Kalau di zaman modern mungkin orang yang kecanduan kerja disuruh retreat. Tapi orang yang kecanduan retreat disuruh kerja justru. Benar. So because that's what limits yourself, your limiting belief in your mind. Oh, gue. Still need balance lah ya. You need to deconstruct. Anda perlu menghancurkan semua limitasi yang Anda punya tentang konsep yang Anda punya tentang diri Anda. Ya, so that's why kenapa cara mengurai penderitaan seperti garam tadi bukan dengan menambah gula, tapi menambah air. Dengan cara supaya air yang lebih banyak, kita harus mengurai fiksasi kita tentang pemahaman tentang diri kita yang sesempit ini. Gitu. So kembali lagi, jadi kalau misalnya buat orang yang sudah addict dengan scrolling itu, terus dia mau menambah, mengexpand, itu hal konkret yang bisa dilakukan apa, Dok? Oke, so belajarlah berhenti saat kamu lagi kepengen untuk scrolling. Give it 5 minutes delay. 5 minutes delay. In that 5 minutes, sit. Observe your feeling. Observe your feeling yang pengen scrolling banget itu. Rasanya aneh di awal-awal. Kayak ada rasa kikuk, rasa kikuk nggak tahan pengen scrolling. Rasa nggak tahan pengen dapat stimulasi, dengerin lagi YouTube yang sedang ngomong, Dan ada rasa kikuk yang aneh itu, duduk dengan itu rasanya. Setelah 5 menit, please, by all means you can scroll again. Dan slowly nanti tambah lagi waktunya. Dan ada baiknya ikut retreat
time to time, di mana saat retreat itu mungkin apakah 1 day mindfulness atau 2 days mindfulness, 3 days mindfulness, or even 7 days of mindfulness. Di mana kamu benar-benar tidak menyentuh handphone sama sekali di momen Termasuk itu. detox lah ya jadinya. Malah deg-degan tau gak? Deg-degan? Aku pernah retreat. Di situ sekitar 7 hari nggak pegang handphone sama sekali. Kok bisa deg-degan, gimana tuh ceritanya? Jadi deg-degannya ada 2 kali tuh. Deg-degan di awal adalah saat saya umumkan ke semua lini komunikasi saya bahwa I will be in retreat and please don't contact me unless something emergency about my family. Hanya untuk family nih. Untuk family jika ada emergency kontak panitianya. Tapi buat kerja semuanya no, you cannot contact me. Between these 7 days. Saya akan available lagi untuk dikontak setelah tanggal sekian. Awalnya saya deg-degan tuh. Begitu saya matikan handphonenya, aduh, what will happen gitu. Gelisah. Aduh, ya kan. Habis itu setelah retreat rasanya enak banget. Rasanya kayaknya, iya ya, aku nggak perlu harus menanggapi semua chat orang, you know. Zaman sekarang bahkan ada ketersinggungan yang baru. Apa? Saat kamu membaca chat orang, tapi kamu nggak balas, mereka bisa tersinggung loh. Iya. Right? Makanya ada beberapa orang yang memilih untuk tidak menunjukkan bahwa mereka sudah yang membaca centang birunya, yang centang birunya ya, benar-benar. Kalau saya enggak. Kalau saya tetap centang biru saya aktifkan. Dan hak saya untuk menjawabnya kapan. Kenapa harus mengikuti ritme lo? Ya kan? Dan saat kamu message saya dan saya baca, itu tidak harus kita harus balas. Kita punya rights ya. Kita punya hak itu. Ya kan? Zaman dulu kan orang harus telepon dulu cari kita. Benar. Kita kan punya hal yang harus kita kerjakan. Dan kalau kita balasnya tergesa-gesa, kita bisa balasnya tuh senggol bacok gitu. Ya kan? Kita juga bisa balasnya nggak teliti. Gitu. So, ya jadi tadi saya bilang di hari-hari itu saya wah enak banget ya. Tapi begitu saya mau buka handphone lagi di hari terakhir retreat, aduh, kira-kira saya bakal menghadapi apa saja ini. Begitu banyak. Begitu saya buka langsung numpuk pasti. Ternyata dari semua yang numpuk itu hanya satu yang penting. Sisanya hanya nggak penting. Dan saya nggak harus tanggapi sebenarnya. Dan saya bisa bayangkan betapa banyaknya waktu yang saya habiskan hanya untuk membalas yang nggak penting ini dalam 7 hari saya. Ya it can wait. Oke, nah kan kita diajarin tuh oleh Sang Buddha untuk mengamati tekstur emosi kita. Emosi itu kan dibagi menjadi 2. Pertama, emosi itu terdiri dari pikiran. Komponen dari emosi yang kedua adalah sensasi di badan. Pikiran, sensasi di badan. Ya. Oke. Jadi emosi selalu punya 2 itu. Pikiran dan sensasi di badan. Tanpa salah satu nggak ada emosi. Pikiran dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang berupa visual, imajinasi, ada yang berupa chatters atau audio. Contohnya nih, aku ngebayangin Steffi, pikiran Steffi. Of course ada visual tentang Steffi. Kalau aku pernah ketemu kamu, kan aku punya bayangan. Dan aku juga punya chatters tentang Steffi. Oh Steffi itu gini. Oh ya rencananya nanti gini. You know? Itu kan pikiran. Is it your own opinion gitu lah, yes, chatters? My chatters atau tentang apple deh, apple. Kita saat mikirin apple, otomatis ada visualnya, ada chatters tentang I like apple, I don't like apple, oh apple tuh asam. Terus mulai ada story kan tentang itu, ada storytelling. Itu kan pikiran. Jika dia digabung dengan sensasi di badan, dia menjadi emosi. So pada saat kita mengamati emosi kita dalam meditasi, kita mengamati, oh ternyata emosi saya tidak solid. Emosi saya itu kalau saya amati, dia membelah. Oh ternyata ada pikiran tentang ini, tentang itu, dan ada sensasi di badan. Dan tergantung yang lebih kuat yang mana. Biasanya sensasi di badannya lebih kuat dibanding pikiran. Jadi kalau saya marah, saya tuh merasa banyak ketegangan di sini, di rahang. Karena saya suka ngomong. Jadi banyak energi saya di sini. Jadi kalau saya marah, harus dikeluarin. Di sini tuh ada rasa tegang. Jadi saya mengamati rasanya sampai rasa itu kan up and down. Sampai dia cooling down nanti pelan-pelan. Iya, dan dia akan cooling down secara sendirinya. Tapi ada orang yang kalau marah di dada rasanya. Iya. Ada yang kalau lagi marah rasanya di perut.
Ada yang kalau marah rasanya di tangan. Tergantung. Karena mungkin dia terbiasa kalau dia marah dia mukul, mungkin. Atau dia ngemukul tembok, ngebanting barang. Jadi kalau dia marah rasanya tuh di sini. Yes. So it depends. Now, so dengan mindfulness, you have opportunity to understand at least yourself better. Kita nggak usah ngomongin yang dimensi-dimensi yang lebih tercerahkan ya, dimensi-dimensi yang lebih halus. Bahkan dimensi-dimensi sederhana tentang kalau gue marah tuh gue gini. Itu udah mulai pencerahan-pencerahan kecil tuh. Awareness yang muncul untuk mencerahkan kita lah ya. Ya, awareness yang muncul and pola emosi kita sendiri. Sehingga kita bisa jadi lebih I can say bersahabat dengan emosi kita. Oke, jadi dampak real yang terasa banget itu. Iya, betul. Berarti dari umur berapa tuh mulai practice mindfulness-nya konsisten sampai sekarang? 2014. Yang 2014 itu. 11 tahun sampai sekarang. Kalau dia mau konsisten buat orang yang baru gitu ya, dia baru mau mulai, bagusnya gimana tuh? Nggak mungkin langsung kayak bisa jadi praktisi seorang dokter Yudi yang udah konsisten berapa tahun kan? Ada tips mudahnya nggak? Langkah pertama apa yang mesti dilakukan gitu? Atau first step adalah mencari guru yang tepat. Mencari guru yang tepat. Oke. Mencari guru yang tepat penting banget di masa sosial media seperti sekarang. Karena banyak orang-orang yang oversharing atau mereka belum berkualitas untuk sharing. Nggak qualified. Tapi karena everybody is berlomba-lomba untuk sharing di sosial media, sehingga banyak yang self-proclaim tentang dia ngajar meditasi lah. Padahal baru aja minggu lalu atau sebulan lalu ikut workshop meditasi. Atau baru aja 1 tahun yang lalu belajar meditasi, tapi sekarang udah mulai mau ngajar meditasi. So saran saya buat para pendengar, kalau Anda ingin belajar meditasi, cari guru yang tepat. Dari perspektif Buddhis, kita harus mencari guru yang jelas latihannya seperti apa, jelas konsisten latihan seperti apa, karakternya seperti apa, gurunya dia siapa. Jadi harus jelas. Setelah mencari guru yang tepat, barulah kemudian minta guru itu melihat kita seperti apa. Ada orang yang tepat untuk disuruh duduk berjam-jam langsung. Ada orang yang tidak tepat untuk disuruh duduk berjam-jam, bisa trauma batin. Ya. Contohnya, guru saya, Mingyur Rinpoche, minta semua muridnya untuk latihan meditasi nggak boleh lama. Berapa lama? Short time, tapi many berapa times. menit tuh? Nggak boleh lama. Bahkan even like 1 minute. Hah? 1 minute? Tapi sering. Oh. Karena it's about habit. Oke. Build about habitnya habit. dulu ya. Iya, karena habit sadar. Oh, sadar sekarang nih. Oh ya, gue sadar lagi ngomong. Sadar lagi sedang minum. Atau duduk sebentar, menyadari nafas. Kemudian As selesai. simple as that ya. Bahkan guru saya bilang seperti ini di bukunya ya. Kalau kamu merasa joyful untuk ngelakuin meditasi 5 menit, lakukannya 4 menit aja. Why? Kenapa? Karena batin kamu secara alam bawah sadar merasa you can do it. It's easy. 4 menit itu kamu harus stop. Jadi kamu harus set alarm. Kamu merasa nih, oke, meditasinya kalau saya 5 menit, kayaknya bisa deh. Kalau 10 menit kayaknya kelamaan buat gue. Gue buru-buru nih. 5 menit deh. Maka pada saat kamu set alarm jangan 5 menit. Setnya 4 menit. Begitu. Supaya akhirnya 4 menit duduk gampang meditasi. Pengalaman kesan batin pertama itu sangat meninggalkan bekas. tertera. Ya. Banyak orang yang trauma dengan meditasi, bahkan yang bunuh diri karena meditasi. Benar, seriously. Bunuh diri karena meditasi. Betul. Karena mereka nggak ready. This is the dangers if you learn meditation without a proper teacher. Ya, jadi untuk zaman, apalagi zaman sosial media, di mana atensi batin kita jadi pendek, nggak bisa kayak zaman Buddha Shakyamuni zaman dulu. We need to start somewhere, right? And our somewhere itu adalah dengan atensi yang sangat pendek seperti sekarang. So mulailah meditasi pendek-pendek tapi sering. It's about habit again. Bayangin kalau kamu 4 menit kamu setel, gampang meditasi. I can do it. It's very easy. And then slowly, of course you will gradually secara natural and joyful, automatically kamu ngerasa bisa.
Nanti ada fase di mana dalam hidup kamu ngerasa 10 menit itu kayak gampang. And that moment kamu 9 menit. Begitu ya. Kalau kamu paksa, ada yang berhasil. Tapi mohon maaf, banyak gagal. Nggak long lasting sih biasanya. Nggak long lasting. Benar-benar. Lebih berguna kamu meditasi setiap hari 10 menit. Daripada kamu 1 jam hari ini terus enggak. Karena habit, termasuk mental, emotional habit kita, kayak scrolling bahkan. Karena apa? Dia sangat powerful. Karena dia diulang. Repetitionnya udah Repetition. banyak. Betul. Dia yang membuat angin karma di otak, di badan kita itu. Kenapa orang yang terbiasa dance, gampang dance. Orang yang terbiasa main basket, gampang main basket. Ada terbiasa. Memory muscle juga kan. Iya, ada muscle memory, ada otak kita kan punya neuroplasticity. Yang kamu biasakan itu yang akan ke sana. So meditasi is about habit. Itu bukan tentang gagah-gagahan, lama-lamaan. It's not about competition. It's not about ego. Yang gue bisa duduk meditasi lama. Banyak yang kayak gitu. Makanya kenapa ketemu guru yang tepat is very important. Biasanya kalau latih mindfulness yang singkat-singkat gitu, apa sih yang difokusin? Nafas kah? Especially or nafas bisa. Tapi juga bisa kayak suara. Contohnya nih, kita lagi diam gini. The sound is there. Kita bisa menyadari suara tanpa commenting about the sound. Kita hanya experience, mendengar seperti ini. Ada satu bodhisatwa namanya Kuan Im ya. Mungkin di Indonesia terkenal ya, Avalokitesvara. Dia itu tercerahkan dengan meditasi suara. Dia tercerahkan dengan mendengar ombak di laut. So, meditasi tidak hanya tentang nafas. Bahkan tidak direkomendasikan meditasi nafas buat mereka yang gampang panik karena nafasnya pendek. Ada orang-orang tertentu yang nafasnya pendek, dan kalau mereka memperhatikan nafas malah ke-trigger. Nafas gue gak bisa nafas, tambah kelelep. Malah jadi anxiety yang muncul ya, benar-benar. So, Buddha mengajarkan banyak metode meditasi. Suara, sensasi, minum teh. When we engage dengan panca indera kita yang sedang kontak, maka kita gak kedorong untuk hanyut dengan berbagai dorongan-dorongan lain sesudah itu. Oke, berbicara tentang nafas nih, di mana semua rata-rata ya untuk program healing, even meditation itself dan banyak workshop healing yang lainnya juga pakai nafas, even non-Buddhist ya. We're talking about non-Buddhist stuff yang pakai meditationnya itu ada breathing exercise gitu. Sebenarnya apa sih peran nafas dalam mengatur emosi dan being mindful? Ini sangat bisa dijawab dengan sangat simpel, bisa dijawab dengan sangat profound, bahkan esoterik. Dalam ajaran Buddha selalu dikenal body, speech, and mind. 3 doors. Kita itu sebagai sentient beings atau makhluk berkesadaran, kita punya 3 pintu. Pintu pertama adalah pintu tubuh. Artinya ada pintu-pintu lewat panca indera dan lain-lain. Pintu yang kedua adalah speech. Pintu yang kedua adalah speech, ucapan. Oke. Pintu yang ketiga adalah mind, batin. Makanya ada karma baik yang dilakukan oleh tubuh, ada karma baik yang dilakukan oleh ucapan, ada karma baik yang dilakukan oleh batin. Demikian juga ada karma buruk yang dilakukan oleh tubuh, membunuh dan lain-lain, mencuri. Ada karma buruk yang dilakukan oleh ucapan. Membohong, kemudian memecah belah, gosip dan lain-lain. Ada karma buruk yang dilakukan oleh batin. Ya kan? Body, speech, and mind. Secara eksternal ada speech, ucapan, ekspresi, termasuk sosial media. The way you express yourself is your speech. Tapi ada speech yang lebih halus, yaitu nafas. Nafas ini adalah speech kita, energi kita. So, speech yang lebih halus lagi, jadi speech ekspresi kasar, ada speech dalam konteks yang lebih halus adalah nafas. Ada speech yang lebih halus lagi, yaitu energi, wind di badan kita. Sesuatu yang bergerak.
always moving. Yang membuat semuanya manifest, yang membuat semuanya alive. The way we talk, the way we express ourselves, the way we walk. Makanya orang yang meditasinya cukup dalam, ada yang bilang begini. Salah satu senior saya ya, wah itu ya Thich Nhat Hanh, kalau dia jalan kayak terbang. Kenapa dia bisa begitu? Karena energi dia halus banget. Dia sangat refine gitu. Saya pribadi belum pernah ketemu sih itu biasa. Saya tapi sering mendengar omongan-omongan itu. So, apa pentingnya speech? Apa pentingnya nafas? Apa pentingnya energi? Energi, speech atau nafas ini adalah jembatan dari tubuh dan mind. Saat kamu emosi, cara kamu bernafas berbeda. Tubuh kamu bereaksinya berbeda. Ya kan? Saat kamu takut, nafasnya berbeda. Saat kamu marah, nafasnya berbeda. Nafas memang sangat berguna. Dan juga nafas selalu ada bersama kita saat kita hidup. So it's easy. Gitu. Tapi again, bagi mereka yang nafasnya sudah terganggu, banyak isu wind di badan, gelisah, cemas, anxiety, panic attack. Banyak banget kan isu-isu itu di zaman sekarang. Dulu jarang. Kenapa? Again, overstimulasi. Orang-orang yang overstimulasi dengan gadget, energi mereka di tubuh itu sangat cepat bergerak. Disuruh duduk diam. Wah, makanya kenapa pada saat COVID banyak yang stres. Iya. Karena tubuh mereka, wah, gak bisa diem. Harus ada pedal lah, harus ini. Sebentar harus disuruh duduk diam. Wah, gak tahan, gue harus keluar, gue harus pedal. Habis pedal selesai, gak bisa, gue harus nongkrong di mana. Gak bisa juga disuruh duduk diam di rumah, depresi jatuh. Nah, orang-orang yang seperti ini, kita harus hati-hati saat meresepkan apakah meditasi nafas cocok untuk mereka. Belum tentu. So again, teacher is very important. Guru penting. So bagaimana cara mencari teacher? Harus selidik punya selidik. Tidak ada cara lain selain mencari tahu dan mencoba. Ehi-passiko kata Sang Buddha. Datang, dengerin, buktikan sendiri. Kalau itu works for you, terima. Jika tidak works for you, dan tinggalkan. Tapi dari luar kita harus screening dulu. Kalau enggak kita coba-cobanya terlalu banyak. Screening awal adalah orang ini omongannya benar nggak? Mungkin dia pernah sharing sesuatu dan kita setuju. Kita juga pernah datang ke sesi meditasi dia dan kayaknya membantu. Boleh tuh. Terus yang kedua, dianya hidupnya beretika nggak? Menjaga sila nggak? Banyak yang jago ngomong meditasi tapi hidupnya tidak tertib. Berantakan juga ya. Kalau hidup tidak tertib, dapat dipastikan batinnya tidak tertib. So kalau Anda lihat guru meditasi, hidupnya nggak tertib, sulit jaga sila, sulit jaga omongan, tinggalkan. Ya, karena batinnya sendiri aja nggak tertib. Dimana mau ngajarin orang? Ya. Yang ketiga, dia punya silsilah yang jelas. Dia punya guru nggak? Dia punya gurunya siapa? Silsilahnya. Dari banyak silsilah Buddhis kita bisa lihat, pilih. Ya. Dan yang keempat, dia approachable nggak? Bisa Anda tanya-tanya nggak? Yang kelima, jawaban-jawaban dia membantu Anda nggak? Atau dia sangat tradisional buat Anda nggak bisa deh. Anda perlu guru meditasi yang modern, yang bisa nyambung sama omongan Anda. Bisa. So again, semua orang punya karmanya masing-masing, punya jodohnya sendiri-sendiri. Contohnya saya punya guru, belum tentu guru saya cocok buat Anda. Ya kan? So everybody boleh memilih pasar guru ini, kan guru banyak banget. So Anda boleh belajar dari satu atau dua. Tapi saran saya, kalau Anda sudah punya satu guru yang Anda kayak cocok tekniknya, diperdalam. Karena kalau Anda pindah-pindah guru, pindah-pindah teknik, pindah-pindah tahapan meditasi, Anda nggak kemana-mana. Cuma dapat experience yang beda-beda, tapi nggak go deeper. Sebenarnya digital era ini termasuk membuat Anda menjadi makin produktif dalam mindfulness dengan adanya bantuan dari aplikasi sebagai macam, atau membuat kita justru karena semua informasi sudah di-provide demikian cepat dan instan, itu membuat pikiran manusia tuh jadi dangkal.
Dan karena kedangkalannya dia jadi malas mikir mungkin, atau jadi malas untuk merenung, self reflection, itu membuat dia susah untuk mindfulness. Apakah demikian? So, di sosial media adalah mobil yang cepat banget. Atau kalau bisa diibaratkan, sosial media itu kayak pesawat jet tempur gitu. Kalau kamu terampil, maka dia menjadi tool yang sangat baik dan efektif. Tapi kalau kamu tidak terampil, again, dengan semakin cepat semakin banyak risiko. Risiko kegelincir lebih banyak. Saya pribadi merasa beruntung dengan zaman sosial media. Guru-guru yang ada di luar bisa lebih gampang sekarang kita akses. Zaman dulu susah banget, ya kan? Tapi zaman sekarang gampang. Tapi another downside of it adalah jadi too much guru now, too much information, jadi bingung sendiri. Iya, malah tambah bingung, benar. Makanya tanggung jawabnya ada di yang bermain sosial media. Kalau lagi mau belajar Dharma lewat sosial media, banyak banget pilihannya dan banyak banget yang bagus-bagus. Tapi Anda harus takar sendiri apakah Anda ini jadi kecanduan belajar dari berbagai guru tapi nggak pernah latihan, atau Anda bisa punya akses ke guru-guru yang Anda cocok dan Anda bisa membawa itu kepada latihan. Gitu. Ada baik dari percakapan kita, apa ada satu pesan Dharma yang bisa disampaikan buat teman-teman sedharma di sini tentang mindfulness, mungkin bagaimana mereka bisa merasa terbantu ketika mereka lagi di tengah kelilingin hiruk pikuk yang semuanya serba cepat? Saat Anda bermain sosial media, maka sebenarnya hanya ada dua kemungkinan. Anda menyebarkan pesan Anda, atau Anda hanya melihat hidup orang. So, pastikan semakin Anda bersosial media, Anda harus semakin mengenal diri Anda. Jadi jangan sampai Anda bersosial media tapi diri Anda sendiri aja Anda nggak kenal. Makin tenggelam ya. Makin tenggelam dengan pergaulan, dengan omongan opini publik. Dan kalau Anda bersosial media, please jangan cepat-cepat reaktif, share sesuatu, like sesuatu, amati. Learn to observe more. Learn to observe timeline sosial media Anda. Learn to observe timeline dalam batin Anda sendiri. Kayak pikiran-pikiran yang lewat, jangan cuma scrolling di luar, scrolling juga di dalam. Anda bisa lihat scrolling hidup-hidup orang, tapi Anda juga harus punya keterampilan scrolling ngelihat pikiran Anda sendiri. Ya kan? Skillnya sama kok. Learn to observe. Jangan sampai Anda kecanduan internet keluar, Anda kehilangan internet, koneksi dengan diri Anda sendiri. Kehilangan internet, bagus tuh kata-katanya. Yeah. Jangan sampai Anda heboh di internet keluar, Anda kehilangan internet, sentuhan dengan diri Anda sendiri. So, to be honest, dalam perspektif Buddhis, Anda sendiri sebenarnya kalau Anda belum Buddha, Anda tuh kehilangan internet sebenarnya. Anda nggak mengenal diri Anda sendiri. Anda cuma kenal dengan habit karma Anda, tentang personality Anda. Tapi personality is not the real you. So, mari gunakan sosial media untuk membawa diri Anda semakin terkoneksi dengan internet Anda. Find a proper teacher, proper Dharma teaching. Dan buat itu semakin Anda kokoh mengenal diri Anda sendiri. Dan dengan niat yang baik, bangkitkan niat semoga sosial media saya menjadi sebab-sebab agar semua orang yang terkoneksi dengan saya di sosial media lebih mengenal kebijaksanaan. So, itu bodhicitta. Jadi bagaimana aktivitas di sosial media membuat semua orang kalau bisa terkoneksi dengan internet mereka.
I think that's it. Ya, luar biasa sih. Thank you so much for all the explanation dan sharing buat hari ini. Nah, buat teman-teman Sedharma, teman-teman juga bisa follow Instagramnya @yudi_gajali, di mana beliau sering men-sharing kata-kata mutiara dan juga dampak yang luar biasa buat teman-teman bisa lebih mindful lagi. Oke, baik, sekian dari kami. Thank you so much for watching bersama podcast Dharma, Kisah, Makna, dan Kita. Thank you.